Para penyihir yang benar-benar hadir dalam kehidupan nyata. Sejarah cenderung memandang negatif kepada kata penyihir, apabila didengar hal yang terlintas adalah sebuah kekuatan ajaib dari negeri dongeng. Terlepas dari cerita terdahulu yang memungkinkan adanya unsur-unsur tambahan tentang seseorang dengan kemampuan dalam bidang sains yang masih belum dimengerti orang-orang pada zaman dahulu, kita cenderung percaya apa yang mereka lakukan, lalu siapakah mereka? Tapi sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari channel ini. Nicholas Flamel. Dalam film Harry Potter yang pertama, Harry Potter and the Sorcerer's Stone, Nicholas Flamel digambarkan sebagai sosok pembuat batu bertuah dalam cerita tersebut. Batu bertuah dapat mengubah timah menjadi emas. Nicholas Flamel, dalam bahasa Prancis Nicolas, lahir di Pontoise tahun 1340 sampai 22 Maret tahun 1418 Paris, adalah juru tulis dan penjual naskah Perancis yang sukses. Setelah kematiannya, Flamel mengembangkan reputasi sebagai seorang alkemis yang diyakini telah menemukan batu filsuf dan mencapai keabadian. Catatan legendaris ini pertama kali muncul pada abad ke-17. Menurut teks-teks yang dianggap berasal dari Flamel hampir 200 tahun setelah kematiannya, ia telah mempelajari rahasia alkimia dari percakapan Yahudi di jalan menuju Santiago de Compostela. Seperti yang dijelaskan Deborah Harkness, orang lain mengira Flamel adalah ciptaan dari editor dan penerbit pada abad ke-17 yang putus asa untuk menghasilkan edisi cetak modern dari risalah alkimia kuno yang seharusnya kemudian beredar dalam naskah untuk masyarakat pembaca yang rajin. Dia telah muncul sebagai seorang alkemis legendaris dalam berbagai karya fiksi. Aus Bobets. Sosok Flamel dalam kehidupan nyata dan cerita fiksi ilmiah sangatlah jauh berbeda, namun dalam kehidupan nyata Flamel tidak pernah berhasil. Flamel meninggalkan sejumlah catatan besar tentang alkemia, ilmu pengetahuan kuno yang berfokus pada usaha untuk mengubah logam dasar menjadi emas transmutasi. Ia sering menuliskannya dalam bentuk kode. Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim. Agrippa lahir pada tanggal 14 September tahun 1486, Jerman, meninggal tanggal 18 Februari tahun 1535, Grenoble, Prancis. Seorang sekretaris istana Charles V, Dr. Bagillus of Savoy, dikenal ahli teologi yang menyebalkan di gereja Katolik, pengusaha militer di Spanyol dan Italia, diakui ahli pada bidang okultisme, dan filsuf. Karirnya yang menggelora juga termasuk mengajar di universitas-universitas Dole dan Pavia, penunjukan sebagai orator dan advokat publik di Metz, sampai dikecam karena membela seorang tersangka penyihir, pengusiran dari Jerman pada 1535, setelah bertempur dengan Inkuisitor Kolon, dan penjara di Prancis, karena mengkritik Ibu Suri. Agrippas menjadi terkenal karena karyanya yang berjudul De Occulta Philosophia atau Trilogi Filosofi Okultis. Ia menambahkan dorongan untuk mempelajari sihir Renaissance dan memasukkan namanya ke dalam legenda Faust awal. Dalam buku ini dia menjelaskan dunia dalam hal analisis kata-kata bahasa Ibrani dan numerologi Pythagoras dan sihir yang diakui sebagai cara terbaik untuk mengenal Tuhan dan alam. Sekitar tahun 1530 Agrippa membuat marah Charles V dengan menerbitkan serangan pedas terhadap okultisme dan semua ilmu lainnya, Of the Vanity and Uncertainty of Arts and Sciences, tahun 1569, dan dengan demikian melayani kebangkitan kembali skeptisisme Renaissance. Agrippa dipenjara dan dicap sebagai bid'ah. Setelah menguasai semua jenis pengetahuan ilmiah, ia menemukan perlindungan damai dalam kesalehan Alkitabiah yang sederhana. Paracelsus, dengan nama Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, lahir tanggal 11 November atau tanggal 17 Desember tahun 1493, Einsiedeln, Swiss, meninggal tanggal 24 September tahun 1541, Salzburg, Archbishopric of Salzburg, sekarang di Austria, dokter Jerman dan alkemis yang menetapkan peran kimia dalam kedokteran. Dia menerbitkan karya Der großen Wundarznei, buku bedah besar pada 1536 dan deskripsi klinis sifilis pada 1530. Paracelsus, yang dikenal sebagai Theophrastus ketika dia masih kecil, adalah putra satu-satunya dari seorang dokter dan ahli kimia Jerman yang miskin. Ibunya meninggal ketika dia masih sangat muda, dan tak lama kemudian ayahnya pindah ke villa di Austria Selatan. Di sana Paracelsus berlatih di Bergschule, yang didirikan oleh keluarga Fugger kaya dari bankir pedagang Augsburg, tempat ayahnya mengajar teori dan praktik kimia.
Anak-anak muda dilatih di Bergschule sebagai pengawas dan analis untuk operasi penambangan emas, timah, dan merkuri, serta biji besi, tawas, dan tembaga sulfat. Paracelsus muda mempelajari logam yang tumbuh di bumi, menyaksikan transformasi konstituen logam di dalam peleburan tong, dan mungkin bertanya-tanya tentang transmutasi timah menjadi emas, konversi yang diyakini mungkin oleh para alkemis saat itu. Pengalaman-pengalaman itu memberi pandangan Paracelsus tentang metalurgi dan kimia, yang kemungkinan meletakkan fondasi penemuannya yang luar biasa di bidang kemoterapi. Pada tahun 1507 Paracelsus bergabung dengan banyak pemuda pengembara yang melakukan perjalanan ke seluruh Eropa pada abad pertengahan akhir, mencari guru terkenal dari satu universitas ke universitas lainnya. Paracelsus dikatakan telah menghadiri Universitas Basel, Tübingen, Wina, Wittenberg, Leipzig, Heidelberg, dan Cologne selama 5 tahun ke depan tetapi kecewa dengan mereka semua. Dia menulis kemudian bahwa dia bertanya-tanya bagaimana perguruan tinggi berhasil menghasilkan begitu banyak keledai, tipu muslihat khas Paracelsian. Menurut keterangan dari National Liberty of Medicine, Paracelsus tidak pernah terdata menjalani pelatihan medis, tetapi sebagai dokter tentara bayaran ia mendapatkan banyak pengalaman medis. Sebagai seorang alkemis, ia sama seperti ahli medis modern yang berusaha keras mempelajari obat-obatan yang dapat mengobati penyakit apapun atau obat untuk perpanjang umur. Terbetik rumor bahwa Paracelsus dan Agrippa pernah mendapatkan bimbingan dari seorang guru yang sama yakni Johannes Trithemius, yang merupakan kepala biara dari Orde Benediktan sekaligus seorang penyihir yang berpengaruh. John Dee. Tanggal 13 Juli tahun 1527 sampai tahun 1608 atau 1609 adalah seorang matematikawan Inggris, astronom, astrolog, filsuf okultisme, dan penasihat untuk Ratu Elizabeth I. Dia mencurahkan sebagian besar hidupnya untuk mempelajari alkimia, ramalan, dan filsafat hermetik. Dia juga seorang penganjur ekspansi Kekaisaran Inggris ke dalam Kerajaan Inggris, istilah yang umumnya dia terima dengan coining. Di mengangkang dunia sains modern dan sihir seperti yang pertama muncul. Salah seorang yang paling terpelajar di zamannya, dia diundang untuk memberi kuliah tentang geometri Euclid di Universitas Paris ketika masih berusia awal 20-an. Dia adalah seorang promotor matematika yang bersemangat dan seorang ahli astronomi yang dihormati, serta ahli navigasi terkemuka, setelah melatih banyak dari mereka yang akan melakukan perjalanan penemuan Inggris. Bersamaan dengan upaya ini, Dee membenamkan dirinya dalam dunia sihir, astrologi, dan filsafat hermetik. Dia mencurahkan banyak waktu dan upaya dalam 30 tahun terakhir atau lebih dari hidupnya untuk mencoba berkomunikasi dengan para malaikat untuk belajar bahasa universal penciptaan dan mewujudkan kesatuan manusia pra-apokaliptik. Seorang mahasiswa Renaissance Neoplatonisme dari Marsilio Ficino, Dee tidak menarik perbedaan antara penelitian matematikanya dan penyelidikannya ke sihir hermetik, bidadari malaikat dan ramalan. Sebaliknya, ia menganggap semua kegiatannya merupakan aspek yang berbeda dari pencarian yang sama, pencarian pemahaman transenden terhadap bentuk-bentuk ilahi yang mendasari dunia yang terlihat, yang disebut sebagai kebenaran murni. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton channel ini dan tunggu info-info lainnya di channel ini.